Sebentar. Buku induknya kamu bawa enggak? Buku induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Ah, inilah. Kan kamu yang saya tanya. Ya. Jawaban. Buku induk kamu bawa enggak sekarang ini? Buku induk ada karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa enggak? Kamu, saksi. Kamu bawa enggak? Kalau sekarang ini saya enggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Kalau melihat ijazah aslinya juga belum pernah ya? Saya belum pernah. Nah, nanti pasti ditanyakan itu ijazah aslinya. Jujur tidak pernah melihat ijazah aslinya. Tapi saudara meyakini berdasarkan data. Data itu apa saja yang saudara tahu data di SMA 6? Ya, karena yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri pada saat itu, saya selaku kepala sekolah memberikan penjelasan, entah penjelasannya beliau dapat dari mana, bahwa saya dikatakan berbohong. Oh, ada kata-kata menyebut nama saudara? Ada menyebut nama saudara di dalam konten itu ya? Betul. Coba nanti Pak Jaksa dibuktikan, diputar di menit keberapa itu nanti kontennya disiapkan aja. Kira-kira yang mana? Yang saudara masih ingat tuh di menit keberapa itu bahwa saudara dibilang berbohong? Coba setelah menit ke-17 ya. Setelah menit ke-17 ya. Itu intinya bahwa apa yang dikatakannya, apa yang saya ingat saudara? Bahwa saya mengatakan bahwa Jokowi siswa SMA 6 dengan masuk kemudian juga keluar tahun berapa itu disebutkan oleh Pak Bambang Tri, kemudian beliau mengatakan bohong. Sementara saya menyampaikan informasi adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen yang ada di SMA 6 pada waktu itu. Sebentar, tadi saudara mengatakan ucapan Bambang Tri, perkataan saudara. Saudara berarti pernah ketemu sebelumnya dengan Bambang Tri? Belum pernah. Soalnya Bambang Tri ini katanya melakukan penelitian selama 3 tahun. Pernah nggak dia mengambil data dari waktu itu saudara kan sekarang di SMA 3 ya, sebelumnya SMA 6. Pernah nggak mengambil data dari SMA 6? Setahu saya belum pernah ketemu dengan beliau. Ya. Kalau setahu saudara, apakah yang namanya Joko Widodo presiden sekarang ini dulu pernah bersekolah di SMA tersebut? Berdasarkan dokumen-dokumen, baik itu dokumen secara tertulis maupun dari wawancara ataupun dari informasi-informasi dari Purnakarya, itu Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Pernah bersekolah di SMA 6. Tapi kan bukan zaman saudara sebagai sekolah ya. Betul. Waktu kepala sekolah kan sudah lulus beliaunya ya. Cuman ada beberapa mungkin guru di sana yang mungkin masih ada ya yang mengetahui. Nanti silakan diceritakan siapa-siapa guru yang masih ada di sana. Okay. Nah, berkaitan dengan tadi dia menyebut, padahal ini Pak Bambang Tri belum pernah ketemu saudara. Belum pernah meminta data dari sekolah yang saudara pimpin. Belum pernah. Tapi di dalam konten itu menyebut Pak Agus Wijayanto berbohong. Saya berbohong. Itu di menit ke-17. Nanti silakan diputar Pak Jaksa ya, disiapkan dan videonya. Izin Pak Hakim, bahkan di situ saya termasuk dicemarkan nama baik saya. Oh, saudara merasa dicemarkan nama baiknya ya, seolah-olah. Karena saya melihat di konten itu ada disebut ada beberapa nama, termasuk Bapak ya, Agus Wijayanto, kemudian Sri Handayani, ada Mahmud Mahmud Nurwindo. Ada kata-kata itu sih memang ya. Nah, nanti silakan Pak Jaksa nanti dibuktikan nanti di mana. Jadi yang menurut saudara itu tidak benar, menurut saudara ya. Saudara, nah sekarang saudara pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 6. Pernahkah saudara melihat data atau gini? Apakah pernah ada orang keberatan terhadap konten itu yang mengadu kepada sekolah SMA 6 pada sekarang sekarang di SMA 3 ya saudara ya. Tapi pada waktu di SMA 6 itu saudara pernah nggak melihat atau pernah melihat data bahwa Jokowi pernah bersekolah di sana? Jika pertanyaannya apakah ada orang yang keberatan,
Sejauh saya 2015 sampai dengan 2020 tidak ada orang ataupun tidak ada lembaga manapun yang keberatan. Tidak ada yang meminta data dan sebagainya. Enggak ya, enggak. Sekarang gini, sepengetahuan saudara, pernahkah saudara pernah melihat data pada saat itu kan, waktu itu kan tahun sampai 2020 ya, saudara kan belum kasus ini belum mencuat kan gitu ya. Pernah nggak melihat bahwa betul atau mengetahui bahwa betul Pak Jokowi pernah bersekolah di sana? Ya, berdasarkan dokumen mulai dari buku induk, kemudian juga fotokopi ijazah, kemudian juga konfirmasi dari beberapa purnakarya dan juga IK alumni, karena pada saat masa jabatan saya kebetulan saya juga melantik ya IK alumni SMA 6, jadi ada beberapa bapak ibu yang bersekolah bersama dengan beliau dan juga di dalam beberapa kegiatan, misalnya kegiatan kami di setiap tahun itu ada kegiatan tirakatan untuk ulang tahun SMA 6, kami itu selalu mengundang Bapak Ibu Purnakarya, termasuk di situ menceritakan sejarah tentang SMA 6. Dari situlah kami mendapatkan informasi-informasi dari pelaku-pelaku sejarah bahwa bagaimana pada saat beliau ataupun guru-guru mengajar Pak Jokowi dan seterusnya. Karena pada prinsipnya kalau saya hanya berdasarkan pada dokumen yang tertulis ya, mulai dari buku induk, kemudian juga fotokopi ijazah, kemudian juga fotokopi rapor, kemudian kalau yang dari verbal itu adalah yang disampaikan ataupun data-data primer yang disampaikan oleh para Bapak Ibu Purnakarya maupun teman-teman waktu sekolahnya. Yeah. Tapi saudara sendiri pernah ketemu dengan Pak Jokowi, pernah diundang dalam acara? Saya belum pernah ketemu dengan beliau. Waktu acara itu syukuran ulang tahun sekolah, pernah nggak mengundang beliau? Belum pernah kami ketemu dengan beliau. Belum pernah. Ya. Kalau melihat ijazah aslinya juga belum pernah ya? Saya belum pernah. Nanti pasti ditanyakan itu ijazah aslinya. Jujur tidak pernah melihat ijazah aslinya. Tapi saudara meyakini berdasarkan data. Data itu apa saja yang saudara tahu data di SMA 6? Ya, satu buku induk, kemudian yang kedua itu pada saat beliau legalisir. Oh pernah? Waktu ya, saudara menjabat pernah legalisir? 2019 ya. 2019 pernah legalisir. Berarti ada utusan, bukan beliaunya sendiri yang datang kan? Keluarganya atau utusannya? Karena kami di standar operasi kami tanda tangan itu dokumen yang sudah ada di meja kami dan juga itu juga dokumen-dokumen yang melalui pengecekan staf-staf. Oh sudah. SOP-nya adalah ketika ada personal yang legalisir, itu kemudian staf kami yang melakukan izin yang melihat. Cek. Jadi pada 2019 saudara pernah melegalisir ijazah asli Jokowi. Berarti waktu itu dilampirkan ijazah aslinya? Di sekolah kami tanda tangan itu adalah tanda tangan berkas-berkas yang ada di meja kami, karena berkas itu cukup banyak dan setiap hari orang yang legalisir juga cukup banyak. Jadi penelitian itu berhenti pada bagian administrasi kami, sehingga kami tanda tangan adalah tanda tangan berkas yang memang harus saya tanda tangan. Enggak ditunjukkan aslinya waktu itu? Enggak melihat aslinya? Tidak. Soalnya kemarin kalau yang kepala sekolah SD pernah lihat aslinya ditunjukkan karena memang harus disesuaikan. Tapi ini yang ngecek keasliannya staf ya, staf. Saudara tinggal tanda tangan. Betul. Dan saudara percaya saja ini pasti asli ya. Karena memang kalau sudah dicocokkan dengan data yang ada di pihak sekolah. Tadi data itu masih ada ya sampai sekarang ya, data buku induk sama catatan fotokopi. Fotokopinya ada tinggal di sekolah ya, ada ya? Mestinya ada, karena saya kan sekarang sudah tidak di sana. Pada saat saya masih di sana, dokumen itu ada di. Jadi sekarang kepala sekolah SMA 6-nya siapa? Pak Munarso tadi. Pak Munarso tadi ya. Nanti beliau yang membawa datanya ya. Saudara nggak bawa datanya sekarang ya? Pak Munarso mungkin membawa data. Pak Munarso nanti yang membawa data buku induk dan sebagainya ya. Jadi intinya karena saudara pada saat melihat konten itu kira-kira bulan berapa itu? Di akhir bulan September. Akhir bulan September. Kemudian setelah saudara melihat itu, saudara kan pasti diskusikan dengan teman-teman guru yang lain kan mestinya, ya. Atau
waktu itu saudara sudah SMA 3 ya. Betul. Tapi kan mantan SMA 6 juga. Betul. Saudara diskusikan dengan guru-guru di SMA 6 tentunya kan. Apa tanggapan mereka terhadap konten YouTube itu? Jadi saya itu kebetulan mendapatkan informasi justru dari sejawat, karena kebetulan kami SMA itu pengelola SMA itu di Jawa Tengah. Justru yang menginformasikan teman sejawat yang berasal dari luar Solo. Diminta Pak Agung sudah melihat YouTube sebut-sebut bilang begitu. Akhirnya saya apa itu YouTube-nya, saya dikasih linknya begitu. Kemudian saya mencermati dari awal sampai akhir. Kemudian ada pada menit ke 15 itu memang menyebut nama saya. Kemudian juga yang menurut saya ya ini tidak benar kan begitu. Tidak benarnya karena saya di situ dituduh misalnya dari SMA 6 ke SMA 3 promosi, kemudian mendapatkan hadiah yang tidak disebutkan di situ, itu sudah menuduh saya dalam hal itu. Kemudian saya melihatnya di konten itu adalah bahwa yang bicara itu bersumpah dengan Al-Quran. Artinya ketika saya dituduh berbohong itu saya sebagai seorang guru ya, seorang kepala sekolah, ketika kami bersama-sama dengan siswa, bersama-sama dengan guru, bagaimana mengedepankan integritas, mengedepankan kejujuran ini, ternyata saya sendiri malah di situ dituduh saya berbohong. Itu yang saya ingin mengklarifikasi nyun sewu kepada Pak Bambang, karena beliau Pak Bambang yang saat itu menyampaikan. Ngaten Pak Hakim. Tapi sebelumnya kan saudara tidak pernah ketemu ya dengan Pak Bambang. Belum pernah. Nah, itu Pak Bambang kira-kira dari mana pernyataan soal saudara berbohong soal tidak tahu ya. Oke. Nanti Pak. Nanti. Oke. Jadi atas konten yang menyebutkan nama saudara disebut di situ berbohong, saudara merasa keberatan ya. Nah, makanya perlu diklarifikasi. Nah, klarifikasi saudara saat itu, apakah saudara buat laporan ke polisi, mengklarifikasi ke membuat jumpa pers atau apa? Sempat saya bicarakan dengan keluarga, karena setelah konten itu kemudian saya share linknya kepada keluarga, ya sempat keluarga agak ini juga, kok begitu ya. Kemudian saya konsultasikan juga ke atasan, kemudian ya selama saya masih artinya bisa mengklarifikasi, mengkonfirmasi dengan teman-teman dan juga ini saya supaya tidak perlu melakukan laporan. Waktu itu saudara tidak membuat laporan ke polisi? Tidak membuat laporan. Tidak ya, soalnya ada beberapa guru kemarin termasuk guru SD dan SMP kepala sekolahnya kemarin bikin pengaduan ke pihak kepolisian. Saudara enggak ya? Tidak buat pengaduan. Cuman yang jelas saudara merasa keberatan ya. Karena keberatan itu saudara sampaikan ke siapa? Ya beberapa sejawat ya. Juga ada alumni. Maka akhirnya sampailah saya tuntutan ya. Saya diminta jadi saksi, maka saya kemudian yang meminta saudara sebagai saksi itu siapa? Itu pada saat itu ada alumni yang kemudian menyampaikan, dan seingat saya pada awal Oktober atau akhir itu kemudian mungkin masih menjadi satu kesatuan ya dengan sejarah SMA 6. Maka kemudian ada dari pihak kepolisian itu kemudian mengkonfirmasi saya apakah saya bersedia jadi saksi seandainya ada pelaporan terkait dengan video tersebut. Jadi hanya sebatas di forum itu ya, nggak sampai. Cuman waktu itu memang ada beberapa rekan sejawat alumni ya, yang rekan guru ya, yang meminta untuk memberikan klarifikasi atau memberikan kesaksian. Atau sekedar klarifikasi. Ya, ketika belum ada informasi mengenai pengaduan atau pengaduan ke beliau, kami ya sebatas klarifikasi. Tetapi ketika ada saudara dipanggil. Ya. Kapan saudara dipanggil sebagai saksi itu kapan? Itu kami sekitar awal Oktober ya, tanggal 1 Oktober kami di awal Oktober. Langsung di BAP waktu itu.
Ya kemudian tanggal 2 kalau tidak salah itu kami dilakukan BAP. Tanggal 2 atau tanggal 3 di BAP? Yang bukti saya bawa ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Iya. Tanggal 2 diperiksa sebagai waktu itu Iya. ada teman lain juga yang ikut diperiksa, ada saksi lain yang diperiksa waktu itu, tanggal itu. Tidak tahu ya, saudara sendiri waktu itu ya. Saudara dimintai menjadi saksi karena nama saudara disebut di dalam konten itu dan saudara pernah merasa keberatan ya. Betul. Tapi saudara sendiri tidak mengadu ya. Tidak mengadu. Tidak menuntut supaya mereka ini ditangkap, tidak ya. Tidak. Soalnya ada juga kemarin tuh yang mengadu, ada yang dia sampai demo supaya orang ini ditangkap. Saudara enggak ya? Tidak. Cuma saudara meluruskan bahwa saudara tidak pernah mengatakan bahwa yang di dalam konten itu tidak benar ya. Karena di situ disebutkan ini saksinya ada Sri Handayani, kenal dengan Sri Handayani, Bu Sri Handayani. Saya tidak begitu mengenal, artinya berinteraksi secara langsung saya tidak pernah. Karena yang disebut itu ada nama saudara ya, ada Bu Sri Handayani, ada Mahmud Nurwindu itu yang disebut oleh Pak Bambang Tri dalam kontennya. Itu saudara kenal Bambang Nurwindu? Mungkin kami berinteraksi hanya pada saat ketemuan alumni ataupun reuni. Secara personal kami tidak begitu mengenal ya. Cuman tahu nggak nama itu, nama Sri Handayani dan Nurwindu tahu nggak? Apa sama-sama? Kalau Pak Nurwindu saya lihat wajahnya. Kalau Bu Sri Handayani saya belum. Mungkin beliau pada saat pertemuan ada, tapi saya tidak begitu memperhatikan ya. Apakah mereka juga sama-sama sekolah di SMA 6? Kawan-kawannya Jokowi bukan? Kalau Pak Nur, kalau berdasarkan data yang kemudian kami himpun, Pak Nurwindu bersekolah di SMA 6. Sekolah di SMA 6 ya. Oke. Bisa dilanjutkan. Saudara saksi ya. Siap. Saksi tadi menjelaskan bahwasannya saudara belum pernah bertemu dengan Bambang Tri ataupun belum pernah bertatap muka langsung Bambang Tri ya. Nah yang saya tanyakan, saudara bisa mengatakan seperti itu, kan tadi saudara jelaskan kalau yang bertemu di sekolah saudara secara administrasi itu bagian administrasi. Nah, saudara bisa mengatakan seperti itu tuh landasannya apa? Bisa jadi kan Bambang Tri memang sudah ke sekolahan saudara. Kalau biasanya kalau ada tamu misalnya terkait dengan ini, biasanya kami tetap ada SOP untuk disposisi. Nah, itu dijelaskan, coba SOP-nya itu dijelaskan. Itu sebagai latar belakang saudara mengatakan belum pernah ketemu Bambang Tri. Tolong dijelaskan, jadi prosedur atau SOP untuk orang melakukan penelitian ke sekolah saudara, itu tolong dijelaskan. Jadi kalau orang melakukan penelitian pasti ada lembaga yang mengirim untuk melakukan penelitian. Jadi izin ke sekolah, dari situ surat ke tata usaha, kemudian biasanya disposisi ke kepala sekolah ya. Disposisi ke kepala sekolah ini biasanya kemudian kami mendisposisi sesuai dengan bidang apa yang ingin. Kalau di penelitian juga ada bidang-bidangnya. Jadi intinya saudara belum pernah mendisposisi selama saudara menjabat selaku kepala sekolah di SMA 6, belum pernah mendisposisi ada namanya Bambang Tri ini melakukan penelitian mengenai ijazah, begitu ya? Ya, seingat saya begitu. Kemudian saudara tadi juga jelaskan merasa difitnah. Item atau kata-kata atau menit yang saudara jelaskan setelah menit ke-17 tadi, itu yang krusial. Fitnah yang menurut saudara katakan itu apa? Karena dia menyatakan yang memfitnah atau tidak, dia ketok palu ini. Nah, dasar saudara apa kata-katanya itu? Mohon izin Pak Hakim. Jadi di situ bahwa dijelaskan Agung Wijayanto ini tanda tangan. Mohon nanti mungkin yang akan lebih tepat di video ya. Saya kalimatnya lupa ya.
Tapi di situ dijelaskan bahwa saya satu itu mutasi ke SMA 3 sebagai hadiah. Itu kan promosi. sudah. Nah, yang bukan itu. Jadi kata-kata dia, kata-kata yang gitu. Ya. Fitnah itu karena saya pindah dari SMA 6 ke SMA 3 itu mendapatkan hadiah tadi. Oh, itu aja. Ya. Yang lain tidak ada. Nah, kemudian saudara tadi juga jelaskan mengenai klarifikasi. Nah, klarifikasi di sini saudara sampaikan kapan itu? Mohon izin. Klarifikasi tentang menurut saudara kan mereka itu tidak benar ngomongnya. Itu saudara sampaikan kapan? Bisa ingat nggak? Klarifikasi ini tidak ke pengirim konten, tapi ke teman-teman yang barang Iya, melihat. kapan itu? Ya di tempat-tempat saat kami bisa berkumpul bersama-sama. Iya, ya, bisa diingat harinya. Ya setelah kami melihat itu kemudian kami kirim, termasuk atasan kami kirim. Apakah tanggal 20 September? Setelah sekitar saya menerima informasi itu di akhir September. Di akhir September. Jadi saudara klarifikasi setelah akhir September. Ya. Begitu kan? Ya. Tahun 2022. Masih ingat di depan siapa saja saudara mengklarifikasinya? Ke atasan kami, kepala cabang dinas, siapa kemudian lagi? juga kemudian kepada teman-teman Wakasek. Ya. Masih ingat teman-teman itu namanya siapa? Ya semua karena kami duduk di tempat Waka itu ada 4-4-nya Waka, kemudian kami sampaikan YouTube ini supaya coba dilihat bersama. Jadi klarifikasinya tidak dalam keadaan yang formal ya? Tidak. Oh, jadi informal lah ya. Ya. Kemudian tadi saudara sedikit menjelaskan mengenai latar belakang saudara menonton channel YouTube itu dari teman. Nah, setelah mendapatkan pemberitahuan atau pemberitahuan dari teman itu, saudara melihat seluruhnya? Saya lihat dari awal karena teman saya itu hanya menyampaikan linknya. Jadi di teman saya menyampaikan Pak Agung itu namanya disebut-sebut di situ. Ya saya pengen yang disebut-sebutnya di mana gitu kan. Akhirnya saya melihatnya dari awal sampai. Oke, itu udah. Kemudian dengan saudara merasa bahwasanya ini pemberitaan ini kok nggak sesuai menurut saudara, apa yang saudara lakukan itu? Melihat berkas atau dokumen? Ya, saya pada saat itu berpikiran ini artinya konten ini apa ya? Menurut saya bukan sesuatu yang mungkin hanya ingin butuh sensasi menurut di persepsi saya. Mohon maaf ini saya sehingga saya tanya, membuka dokumen di sekolah atau tidak? Karena saya kan sudah di SMA 3, jadi saya tidak ada dokumen-dokumen yang ada di sekolah saya. Nah, berarti saudara tidak membuka dokumen berkaitan dengan yang saudara ini nggak benar. Karena persepsi saudara itu tadi. Ya. Saudara menjadi saksi di sini, ada yang menyuruh? Tidak ada. Tidak ada. Artinya dari Bareskrim itu menyampaikan ada saksi begini, saya diminta jadi saksi karena nama saya dan saya ada keinginan untuk mengklarifikasi. Intinya tidak ada yang menyuruh, barangkali ditelepon oleh saudaranya Joko Widodo atau disuruh oleh saudara istrinya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saudaranya Bu Riana, tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Saudara berusaha untuk menjelaskan ke anak-anak SMA juga, ke didik saudara, bahwasanya berita itu jangan mudah begitu saja dipercaya gitu. Secara umum kami di dalam pembinaan, tapi tidak menyebut langsung konten seperti ini, tidak menyebut. Tidak, tapi saudara memberikan nasihat. Ya, gitu. artinya hati-hati untuk terkait konten-konten yang ada di video, kadang-kadang perlu di klarifikasi karena ini termasuk kecerdasan digital. Nah itu menurut saudara merupakan pembinaan secara apa? Akademis atau akhlak atau moral? Karena ini sudah menyangkut kata bohong, itu ya artinya secara karakter ya, secara moral itu kan sudah
harus kami ini kami merasa. Jadi kami merasa dituduh bohong itu kami merasa ini adalah sesuatu yang menurut saya ya tidak se ekstrim sampai menghina, tapi menuju ke sana. Kalau boleh saya simpulkan, apa itu merupakan hablum nanas, hubungan antar manusia dengan manusia, maka perlu saya jelaskan kepada anak-anak gitu. Mungkin seandainya berkesempatan saya konfirmasi ya. Jadi segala sesuatu kalau di kami kan ketika ada kabar yang tidak baik, kemudian sebelum menyampaikan mungkin kan perlu tabayun dulu ya, perlu menyampaikan. Nah, di dalam muhabalah itu kan satu sisi. Jadi Pak Bambang tidak. Kalau itu saudara kan bukan ahli, tidak perlu dijelaskan di sini. Ya. Yang saya tanyakan kan hanya mengenai yang berhubungan dengan profesi saya, profesi saudara selaku guru. Ya. Jadi tidak perlu menjelaskan tabayun atau bagaimana, itu udah ranahnya ahli agama nanti ya. Yang saya tanyakan karena kewajiban saudara hanya membina anak didik, berakhlaklah yang baik kalau berhubungan antara manusia dengan manusia. Kalau mengenai dosa itu kan urusan manusia itu sendiri dengan Sang Pencipta, gitu kan? Allah Subhanahu ya, gitu kan? Ya. Oke. Tes. Saksi. Siap. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak bersekolah 6. Oke. Yang begitu. Di persepsi saya ya begitu. Persepsi ya. Saya. Ya. Nah. Kemudian pelan-pelan tapi pasti. Ya. Gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Betul. Berdasarkan dokumen. Sik meneng sik. Siap. Jenengan seperti itu nanti digencet sama pengacara kalau gitu. Siap. Begitu ya. Siap. Tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Ora usah ditambah titik-titik yang lain. Siap. Nah, titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jenengan hancur nanti. Siap. Tawarai kan. Bener ya. Itu. Jadi satu pertanyaan jawab po. Kalau ada pertanyaan lain jawaban lagi. Jangan ditambah-tambah. Begitu ya. Siap. Oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6, dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi rapot. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, presiden kita, sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya kan? Itu saudara tidak pernah melihat bukunya induk.
gitu ya. Ya. Lah kono sekolah apa? Ya, iya betul. Nah, Saya kan masih kecil. pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah gitulah. Ya. Jadi setelah saudara mendapat informasi dan dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat, buku induknya juga pernah melihat. Sebentar, Ya, sebentar. Pertanyaanku apa toh? Siap. Ya, Ah. Rasa bingung. siap. Saudara pernah melihat buku induk Buku pada induknya, saat Pak Jokowi, pada saat setelah Pak Jokowi buku induk ya, pada saat Pak Jokowi sekolah di sana, buku induk setelah, kalau Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sekolah, saudara belum melihat. betul. Setelah ada informasi YouTube dan lain-lain, saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana, saya sudah melihat buku induknya. Ngono lho. Ya. Oh, iku lho. Sing tak maksud kayak gitu. Ya. Jadi bingung aku ngasekan. Itu. Oke, jelas? Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, Ya. ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Ya. Masalah ini kan masalah itu. Nggak usah kemana-mana. Ya. Siap. Kemudian coba jelaskan buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal, bulan, tahun, lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Ya. Buku induknya kamu bawa nggak? Buku induknya ada di dokumen, ada di dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Siap. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Ya. Buku induk ada di, karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu, saksi. Kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Itu loh. Saudara sekarang kan sudah pindah di SMA Negeri 3 Surabaya. Gitu. Kamu kasih jawab pertanyaan malah bingung saya. Kecuali kamu sekarang ini kepala SMA Negeri 16, dengan kasus ini kamu bawa, pantes. Pertanyaan gampang, saya kan gampang, Mas. Siap. Kamu sekarang SMA Negeri 3, begitu ya? Ya. Kan saya tanya, tentunya tidak dibawa, bukan kewenangan saudara. Kamu membawa buku induk SMA Negeri 6 apa? Betul. Tentunya kan tidak bisa, begitu ya? Siap. Betul. Tapi kamu pernah melihat. Betul. Pertanyaan saya, pada saat melihat, pernahkah kamu membaca, saudara saksi membaca Pak Jokowi namanya, nomornya berapa, nama lengkapnya Pak Jokowi Dodo berapa, lulus tahun berapa dan lain-lain? Masih ingat nggak? Pernah melihat. Pernah melihat. Ada di situ. Ada. Buku induk kan saat itu tahu nggak jumlah nomor di buku induk? Tahu tidak? Tidak menghafalkan sampai akhir. Tidak menghafalkan. Cuma untuk Pak Jokowi itu nomornya awal, pertengahan, akhir. Ingat nggak? Setelah di halaman tertentu ya, bukan di halaman paling awal. Kurang lebih antara halaman tengahan gitu, dari 1 sampai terakhir gitu ya. Masih ingat nomornya berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Namanya siapa? Joko Widodo. Lulus tahun berapa? 1980 ya. 1980 SMA ya. SMA betul.
Itu di buku induk. Nah, kalau ijazah pernah melihat? Tidak melihat. Tidak pernah. Kalau fotokopi rapot pernah melihat? Pernah. Pernah lihat. Lulus tahun berapa? Sama lulusnya 1980. Ngomong. Ora ono ketok sama itu ndak ada. Tak catat kabeh ini. Catatanku loh Mas, dari pertama sampai ke kebak buku kosan. Ya. Kemudian jadi tadi dasarnya adalah ada 5 tadi ya. Sehingga saudara percaya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Kemudian tadi saudara menjelaskan pernah ada legalisir begitu ya? Iya. Tahun 2019 Pak Jokowi. Pada saat saudara ada legalisir tadi administrasinya kan sampai dengan TU ya Mas ya? Iya. SOP tadi standar operasional prosedur tentang legalisir, apakah TU tersebut menurut saudara sebagai kepala sekolah pada saat itu melihat buku induk ini? Kalau legalisir melihatnya adalah dia membawa ijazah asli, ya, atau dokumen buku induk juga ada di staf TU itu. Lah iya, kan membawa asli. Betul. Asli kemudian sambil membawa fotokopi, ya kan? Aslinya dibawa, fotokopinya dibawa, dimasukkan ke TU. Aslinya biasanya oleh yang legalisir aslinya ditunjukkan. Kemudian lah ya dibawa kemudian ditunjukkan. Ya. Begitu ya? Ya, jadi bisa ditunjukkan atau bisa ketika dokumen itu sudah ada. Jadi di SMA 6 itu ada ijazah, ada fotokopi ijazah itu. Ketika dokumen sudah ada, artinya itu sudah sesuai dengan dokumen yang ada di SMA 6. Jadi nyun sewu contoh begini. Kalau lulus tahun 2020, seluruh ijazah itu siswa yang ada di situ itu fotokopinya ada. Jadi dikumpulkan jadi satu dokumen. Ketika suatu saat nanti siswa tersebut legalisir, itu dilihat fotokopi ijazah di situ itu berarti sudah dokumen itu sudah sah. Karena sudah kami legalisir. Dokumen. Oh begitu. Artinya tidak harus melihat buku induk, hanya berpedoman kepada fotokopi ijazah yang sudah saudara legalisir, ambil satu legalisir, itu sudah cukup. Mohon diulang pertanyaannya. SOP standar operasional prosedur pada saat legalisir tadi, si yang legalisir, seseorang yang legalisir itu membawa ijazah asli sama fotokopi ijazah yang masih kosong. Begitu? Betul. Dimasukkan di TU. Ya, biasanya menghadap langsung, ya. Menghadap langsung petugas. Menghadap langsung petugas yang menerima TU. Petugasnya itu apa? Ya, staf tata usaha. Staf tata usaha. Kemudian TU kemudian melihat data-data. Ya. Begitu ya? Betul. Menurut saudara data tersebut untuk pengunjung ada sesuatu? Ya, kita sama-sama lah mendengar, biar clear semua, tidak ada dusta di antara kita, begitu ya? Gitu. Makanya dengarkan. Saya di sini tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili. Berkas dari kepolisian, di kejaksaan kasihkan di sini. Berkasnya satu bendel seperti ini. Itu pun sudah saya baca, saya pelajari. Oh intinya seperti itu. Kalau saudara tidak menghargai saya, nanti panitera pengganti saya nyatetnya juga akan terjadi masalah. Begitu. Ini Pak pengacara sudah ahli semua. Makanya kalau pada saat saya tanya, ya dia diem. Nanti gantian pengacara itu saya kasih kesempatan, gantian yang bertanya. Begitu. Malah jangan di belakang, jangan bertanya-tanya sendiri. Saya ulangi lagi. TU menerima berkas,
kemudian meneliti. TO dasarnya bisa dari fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Biasanya langsung atau fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Oh gitu. Asli, ijazah asli. Gitu. TO melihat buku Indo enggak, Mas? Itu kan dokumen itu kan berdekatan ya. Jadi ya bisa jadi dia lihat buku Indo. Saya nggak bisa memastikan kalau itu. Tapi di standarnya ketika itu sudah bawa asli, jadi dokumen fotokopi itu langsung diberikan ke meja kami. Ketika saya ada di tempat, bisa langsung kami tanda tangan. Tetapi mungkin pada saat saya tugas tidak di sekolah, itu ditumpuk ya di dokumen tersebut. Biasanya kan ada nomor juga, nomor legalisir ya. Jadi yang jelas pada saat legalisir sesuai dengan standar operasional prosedur SMA Negeri 6 itu sudah seperti itu ya. Jadi kalau sudah datang ada datanya kemudian saudara tanda tangan, begitu ya. Jadi itulah yang di YouTube tersebut saudara yakin bahwa Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6 dasarnya tapi seperti tadi ya. Itu datanya sekarang menurut saksi ya, ini menurut saksi masih ada di SMA Negeri 6 yang saya sebutkan tadi ada. Masih ada kan saudara sudah pindah di SMA Negeri 3 ya. Masih ada di sana datanya menurut saksi, buku Indo ada, tapi saudara pernah melihat ya. Begitu ya, ya. Cukup Pak Ketua ya. Saudara saksi ya, saya nambah dikit ya. Saudara pernah sekolah di SMA 6 juga? Tidak pernah. Oh tidak pernah? Ya. Tidak pernah. Dalam berita acara ini, kita semua pengacara tahu, jaksa penuntut umum tahu, majelis juga tahu bahwasanya hanya sebagai acuan yang berlaku keterangan saudara di persidangan ini yang di bawah sumpah. Ya. Jadi saudara sampaikan yang sebenarnya, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Kalau berbohong itu ada ancaman pidananya. SMA-nya di mana saudara? SMA 1 Wonogiri. SMA 1 Wonogiri. Ya. Ini dalam berkas acara ini saya baca pekerjaan saudara, malah saudara jawab di sini bekerja sebagai akunting PT Rezeki Isman. Ada saudara sampaikan di situ? Tidak ada. Berarti saudara bekerjanya sekarang di mana? Di SMA Negeri 3 Surakarta. Kepala sekolah? SMA Negeri 3. Terus keterangan ini berarti? Di situ dengan di sini nggak sama. Ya. Saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Dengan di sini nggak sama. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Di situ kok beda. Ini dari di berkasnya Bambang Tri. Sorry, saya yang salah ya. Lain Pak, lain. Ini Joko Wahyudi. Saudara Joko Agung Wijayanto. Sorry. Jadi yang saya buka berkasnya Joko Wahyudi, bukan Agung Wijayanto ya. Saudara, oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi. Yang saya baca malah Joko Widodo, bukan Agung Wahyudi ya. Siap. Oke. Baik, saudara tahu sejarahnya SMA 6 sebelumnya? Iya. Ya, berdasarkan pada web yang ada pada saat itu, kemudian ya cerita dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian dikombinasikan dengan para pelaku sejarah. Jadi ada Purnakarya, kemudian ada siswa yang ada di situ. Bukan sejarahnya SMA 6 itu dulu apa? Kan pernah jadi kepala sekolah di situ. Iya, jadi tadi arahnya ke situ saya itu mau menanyakannya itu. Ya, jadi SMA 6 itu berdiri berdasarkan pada SK tahun 1975 SMPP bersama dengan 3 sekolah di Jawa Tengah. Apa itu SMPP? Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Nah, itu tahun 1975 berdasarkan SK-nya. SK, terus? Kemudian di SK di situ memang tertulis bahwa selama masa proses pembangunan dan juga menunggu siswanya itu dikelola oleh satuan pendidikan setempat. Satuan pendidikan setempat. Ya, jadi yang ada di situ SMA 6 itu jejer dengan SMA 5. Sehingga pada saat itu termasuk gurunya, termasuk ini adalah dari SMA 5. Nah, kenapa bisa berubah menjadi SMA 6? Itu berdasarkan ada SK, berdasarkan SK juga.
Jadi ada tahun SK berapa perubahan. SK-nya? Menjadi resmi SMA 6 itu pada Agustus 1985. 85. Ya, Iya. itu maksud saya menanyakan itu, barangkali nanti saksi-saksi yang lain apakah sinkron dengan keterangan saudara mengenai sejarah SMA 6 dulu. Barangkali juga yang menjadi pertanyaan Babang Tri dulu bukan SMA 6, namanya SMP. Barangkali seperti itu. Tadi arahnya ke situ tadi saya ya. Oke, terima kasih.